Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Jadi beberapa hari yang lalu kita nyobain beli salah satu mantan flagship dari Huawei yang waktu awal rilis resmi di Indonesia dulu dijual seharga 12 juta rupiah. Namun di tahun ini harganya udah turun banget nih guys. Dengan harga 2,7 juta rupiah saja sekarang kita udah bisa beli Huawei P20 Pro ini. Masih sebagus apa nih performa Kirin 970 dan perpaduan kamera 40 megapiksel dari Leica ini kalau dipakai untuk kebutuhan saat ini? Masih enakkah jika hanya sekedar untuk kebutuhan daily dan sesekali bermain game? Makanya tonton video kali ini sampai habis ya guys. Nah, biar kalian nggak langsung skip video kali ini, langsung akan saya tunjukin nih gimana hasil dari kamera utamanya yang bersensor 40 megapiksel berapertur f1.8 ini yang pakai optik dari Leica dan memiliki fitur PDAF serta OIS. Didukung lensa telefoto 8 megapiksel dan lensa monokrom atau black and white 20 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 24 megapiksel berapertur f2.0 yang juga pakai Leica Optics. Dan bener aja nih, untuk kualitas jepretan dari Huawei P20 Pro ini emang nggak kaleng-kaleng deh hasilnya. Untuk sebuah HP yang sekarang harganya udah setara HP mid-range, jelas kualitas fotonya masih sekelas flagship banget. Dan untuk perekaman videonya juga terasa smooth berkat adanya fitur OIS di HP ini. Nih, biar kualitasnya aja yang berbicara. Langsung lihat sendiri aja deh untuk hasil foto dan videonya. Desain HP flagship dari Huawei ini kalau untuk saat ini pun masih terlihat kece dan kekinian. Bagian poninya pun terlihat minimalis dan tidak berlebihan. Cuma emang di bagian dagunya agak sedikit tebal karena ada sensor sidik jari yang masih terletak di bagian bawahnya. Berbahan material bodi kaca dan frame aluminium, build quality-nya terasa kokoh dan solid. Sayang aja sih finishing glossy di bagian belakangnya ini bikin mudah ninggalin bekas sidik jari. Layarnya sendiri udah pakai panel OLED dengan ukuran 6,1 inch yang beresolusi Full HD+ dan diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Kualitas layarnya masih oke banget nih untuk kebutuhan daily yang standar, hingga untuk memutar konten video YouTube kayak gini. Ditambah udah pakai stereo speaker yang kualitas suaranya juga terasa enak untuk didengar. Kurang lebih kayak gini nih contoh suaranya. Sedangkan untuk respons sidik jari yang ada di bagian bawahnya ini terasa lumayan cepat dan tingkat akurasinya tergolong masih oke. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Huawei P20 Pro ini ditenagai chipset buatan Huawei sendiri yaitu Kirin 970 yang berfabrikasi 10 nanometer. Dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS 2.1.
Performanya jika untuk kinerja harian yang standar jelas masih enak banget. Bahkan masih tergolong enak juga untuk menjalankan beberapa game berat yang ada pada saat ini. Hal ini terlihat dari skor AnTuTu versi 8 tesnya yang masih bisa mencapai skor 240 ribuan. Dan skor Geekbench 5 tesnya mendapatkan skor 385 poin untuk single core dan 1667 poin untuk multicore-nya. Dan berikut adalah real performanya dalam menjalankan 3 game yang sudah saya siapkan. Game pertama saya tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk pengalaman terbaik saya mainkan di settingan Smooth Extreme. Gameplaynya cukup stabil dan memang cenderung terasa smooth. Frame drop yang wajar sesekali terasa saat bertemu player asli, tapi overall masih sangat playable. Touchscreen-nya responsif dan gironya juga nggak delay. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal hanya 40 derajat Celcius dan penurunan baterai sekitar 8%. Game kedua saya tes bermain game berat yaitu Genshin Impact. Dan ternyata settingan defaultnya berada di low. Sama kayak game PUBG nih, biar enak saya mainkan di settingan lowest dengan 60 fps. Dan ternyata untuk gameplaynya tergolong masih cukup playable. Frame drop paling terasa saat bertarung melawan monster dan saat efek skill animasinya muncul. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 42 derajat Celcius dan penurunan baterai sekitar 11%. Game terakhir saya main game MOBA Mobile Legends. Nah kalau ini sih game paling enak nih buat dimainin di HP ini. Walau mau disetting rata kanan, gameplaynya juga tetap terasa lancar dan nyaris gak kerasa untuk frame dropnya. Walau saat war dan efek skill animasinya dimunculkan. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 40 derajat Celcius dan penurunan baterai sekitar 8%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 2% aja. Dan terakhir saya tes pakai aplikasi PCmark. Dan untuk screen on time-nya bisa mencapai 10 jam 7 menit. Yang tergolong masih awet nih untuk sebuah HP yang kapasitas baterainya 4000 mAh. Ditambah dukungan fitur 22,5 watt fast charge, jelas masih worth nih untuk dipakai saat ini. Kesimpulannya, Huawei P20 Pro ini jika untuk dipakai di tahun ini atau beberapa tahun lagi pun kualitas kameranya masih terasa oke banget. Apalagi dengan masih adanya fitur GMS pada bawaannya, jelas makin bikin seri ini terasa worth dan punya nilai lebih tersendiri. Yang disayangkan sih cuma di dukungan update softwarenya, karena untuk versi Docomo P20 Pro ini setelah saya cek cuma mentok di Android 9 aja. Selebihnya dengan melihat harganya yang sekarang sisa 2 jutaan aja, jelas no complain kalau udah lihat hasil jepretan kamera dan juga performanya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.